Dikhianati lalu dibunuh oleh rekan sendiri. Dia malah kebangun 20 tahun di masa depan. Tapi bukan dalam tubuh lamanya. Tubuh baru ini lemah, kere, dan seperti orang yang bahkan susah berdiri tegak. Yang bikin darahnya paling mendidih, pengkhianat itu justru sekarang dipuja jadi pahlawan nasional. Berbekal pengetahuan tentang tower yang masih nempel jelas di kepala, dia mutusin buat naik lagi dari awal, siap bikin dunia melongo dengan bakatnya yang enggak ada tanding. Balas dendam jadi tujuan, dan rintangan di depan mata sudah pasti bakal segila dulu. Di lantai 8 tower, tepatnya di dataran beku yang ketutup es, satu pasukan besar ksatria muncul membelah badai salju. Langkah mereka ngukir jejak di hamparan putih yang kejam. Di depan barisan itu ada seorang pria berambut pirang. Tiba-tiba dia ngangkat tangan, nyuruh semua berhenti. Hari itu mereka berkumpul lagi buat menumbangkan Guardian lantai 8. Pemimpin itu Kazuki, Master Guild Blue Zone sekaligus peringkat 6. Nada sikapnya tegas, ngingetin prajuritnya jangan lengah, cuma gara-gara ini raid gabungan. Kalau rintangan ini gagal ditembus, mimpi buat nyentuh lantai 9 bakal tetap jadi mimpi jauh. Di sela kabut salju, Kazuki nangkep ada orang datang. Sekelompok petarung berwibawa muncul, dipimpin pria bermata biru yang auranya beda. Wajahnya ketutup topeng dengan detail emas. Pendatang itu Subaru Narukami, Master Guild Blue Eyes, dan peringkat 1. Kazuki nyambutnya hangat. Subaru nunjukin kalau dia telat, tapi Kazuki malah ngebenerin karena sebenarnya Subaru orang pertama yang sampai di lokasi. Subaru lalu kepikiran soal ikut campurnya aliansi Murum kali ini. Kazuki jelasin kalau Subaru yang bakal mimpin serangan. Nada Kazuki menyelip sinis seolah yakin aliansi Murum cuma datang buat ngambil sisa jarahan. Subaru nggak nanggepin sindiran itu. Dia malah ngulur tangan ke Kazuki ngasih item legendaris bernama Archangel Spool. Benda itu punya efek unik. Saat stamina udah mentok karena capek, setengah stamina bisa balik seketika. Kazuki langsung kaget. Subaru jelasin dengan serius kalau raid ini harus berhasil berapapun harganya, dan item itu dia titipin ke Kazuki sebagai langkah jaga-jaga kalau keadaan darurat. Kazuki lalu nanya dengan nada tenang apakah Subaru mau balik ke Blue Land setelah pertarungan ini selesai, sambil bilang item itu nanti bisa dia balikin. Mendengar itu, Kazuki cuma menatapnya diam, ada emosi yang enggak ketebak. Subaru menaruh tangan di bahu Kazuki, ngasih isyarat kalau Kazuki nggak pengin balik, item itu bisa disimpan saja. Belum sempat suasana itu reda, mereka berdua ngerasain tekanan besar mendekat. Musuh muncul lebih cepat dari perkiraan. Guardian lantai 8 keluar di tengah badai, ukurannya masif sampai bikin salju terasa kecil. Kazuki langsung mengaum nyuruh semua siap perang. Identitas monster itu kebuka jelas. Sea Dragon Hydra, makhluk berkepala banyak dengan aura petir yang bikin udara serasa robek. Subaru menatapnya jijik, menganggap monster itu jelek. Energi hitam dan emas mulai ngumpul di sekitar tinjunya, lalu sistem memunculkan pesan kalau energi petir mengalir di tubuhnya. Dengan keyakinan dingin, Subaru menegaskan hari itu bakal jadi hari kehancuran monster itu. Hydra mulai ngecas serangan besar dari banyak mulutnya. Kazuki teriak ngewanti-wanti serangan napas, nyuruh semua ambil perlindungan. Tapi Subaru melangkah maju dengan tenang, narik pedangnya seolah perlindungan itu nggak perlu. Kazuki tercengang, berusaha memahami apa yang mau dilakukan Subaru. Dalam satu gerakan cepat dan brutal, Subaru mengayunkan tebasan. Tebasan itu membelah udara dan nabrak serangan Hydra, memicu ledakan energi besar. Serangan monster itu buyar habis dan sisa tebasan ninggalin jejak kehancuran yang membelah medan tempur. Kazuki sempat berlindung di belakang karena gelombang kejutnya, lalu tersenyum seperti menganggap tingkah si tua itu nggak pernah berubah. Di belakang, tim Subaru terpaku. Seorang penyihir memuji hasil latihan mereka, sementara salah satu petarung enggerutu karena telat setengah langkah dan kehilangan kesempatan ngasih pukulan pertama. Seorang gadis di tim itu nanya ke Subaru soal apa yang tadi dia serahkan ke Kazuki. Subaru cuma ngasih jawaban singkat yang terasa misterius, seolah nanti juga bakal ketahuan sendiri. Setelah itu Subaru menoleh ke timnya, ngecek kesiapan, lalu menegaskan waktunya buat membunuh naga sialan itu. Semua berdiri siap dengan senjata, menatap lantai 8 yang terkenal seperti neraka karena tingkat kesulitannya. Dari belakang, Kazuki mengamati tanpa suara. Lalu senyum sinis muncul di wajahnya dan dia bergumam soal penampilan mereka yang pura-pura jadi sahabat dekat. Sementara itu, kapten pasukan melapor ke Kazuki kalau semua prajurit sudah ada di posisi sesuai rencana. Kazuki memuji pekerjaannya dan menyuruh mereka mulai bergerak juga. Asisten Kazuki yang memakai topeng menanggapi cepat, mendoakan keberuntungan dan kesuksesan untuk pertarungan itu. Pengikut Kazuki bergerak dengan kecepatan yang terasa mencurigakan, sementara healer yang memegang tongkat berdiri di depan Kazuki. Kekacauan meledak saat semua orang bentrok dengan naga raksasa itu.
Raungan monster memenuhi arena. Serangannya membabi buta. Seorang petarung wanita yang lincah menerobos, memaki rekan-rekannya agar jangan hemat tenaga dan menyerang habis-habisan. Dia menebas tubuh si Beast, lalu meremehkan itu seperti jalan santai saja. Di sisi lain, Mage S menggerutu soal tekanan dan ketegangan yang gila dalam pertempuran ini. Di tengah huru-hara, seorang warrior yang diselimuti energi merah menerjang maju. Dia bahkan sempat ngajak taruhan soal siapa yang bisa bikin damage paling besar, lalu menghantam dengan pukulan kuat dan lurus. Toshia langsung nerima taruhan itu dengan syarat yang kalah yang traktir makan malam. Dia meloncat, menebas tubuh naga berkali-kali dengan kecepatan mengerikan. Dalam satu tebasan, satu kepala naga putus. Toshia lalu ngasih peringatan ke Shino karena kepala naga itu jatuh ke arah dia. Shino tetap tenang, lagi nyiapin mantranya dan nyuruh Toshia terus serang. Setelah itu, Shino membentuk perisai magis besar berwarna pink buat nahan kepala naga itu, menegaskan kalau urusan bertahan memang tugasnya. Di momen yang harusnya jadi titik balik kemenangan, Kazuki tiba-tiba muncul di belakang Shino. Dia memanggil nama Shino dengan nada dingin, lalu menantang apakah Shino bisa memblokir ini juga. Shino membeku kaget, matanya penuh syok. Tanpa ragu, Kazuki menusukkan pedangnya ke punggung Shino sampai tembus ke dada. Sikapnya datar, bahkan bosan, sambil mengomentari kalau rasa percaya diri berlebihan. Itu masalah utama mereka. Subaru menoleh dengan kaget. Tubuhnya seolah mati rasa dan dia hampir nggak percaya apa yang dia lihat. Shino jatuh jadi mayat tak bernyawa. Tubuhnya basah darah sendiri, tergeletak di kaki Kazuki. Kazuki yang sudah berlumur darah berdiri dengan senyum mengerikan, menatap Subaru dengan senyum gila dan ngasih isyarat kalau ini bukan waktu buat memalingkan pandangan. Subaru terpaku, pikirannya berantakan, masih nyari alasan di balik pengkhianatan Kazuki. Di saat yang sama, naga masih menyerang Subaru. Di dalam kepalanya, Subaru teringat masa awal ketika pesan sistem misterius muncul. Pesan itu ngumumin mereka dipilih oleh Tower, diperintah buat memanjatnya dan bersiap untuk sebuah awal yang bakal datang. Itu pesan pertama dari Tower yang menjulang di tengah ruang angkasa. Dulu mereka nggak tahu itu kutukan atau berkah. Bahkan sampai sekarang pun, hakikat sejati pesan itu tetap jadi teka-teki, tapi semua orang tetap menuruti perintahnya yang nggak bisa dilawan. Karena itu, semua orang ngotot pengin sampai puncak Tower yang belum pernah dicapai siapapun. Mereka datang dari dimensi berbeda, seperti Earth, Murm, dan lainnya. Orang-orang dari dunia asing itu membawa misi masing-masing, lalu terus memanjat hari demi hari. Tapi kenyataan nggak romantis. Semua berakhir dalam pembantaian mengerikan. Mayat-mayat rekan Subaru berserakan di sekelilingnya, sementara dia berdiri sendirian di tengah lautan darah. Napasnya memburu. Setelah akhirnya Hydra, naga merah itu tumbang, Subaru menatap sekeliling. Di dalam hati, dia memaki rekan-rekannya karena nggak kabur saat dia menyuruh dan dia menyesal karena mereka nggak nurut. Dia duduk kelelahan di depan bangkai monster yang katanya mustahil dikalahkan dan mereka akhirnya berhasil menumbangkannya. Tapi kemenangan itu pahit karena tubuh teman-temannya berserakan. Rasa sesak menghantam saat dia menganggap mereka bodoh karena mati tanpa izin darinya. Belum sempat dia menahan perasaan itu, sistem menampilkan peringatan. Ada status keracunan yang menghalangi pemulihan alami dan indeks kelelahan sudah naik ke level kritis. Subaru memikirkan konsekuensinya kalau dia berhasil pulang dalam kondisi begini, apalagi sistem sudah ngasih peringatan keras bahwa kematian pasti terjadi saat kelelahan menyentuh 100. Mata Subaru menyala marah dan keras kepala seolah masih mau menantang takdir. Lalu Kazuki mendekat, memuji Subaru dengan gelar Light Lightning Lord. Subaru menuntut alasan, tubuhnya bergetar oleh amarah, pengin jawaban yang jelas. Kazuki berjalan makin dekat dan mengaku dia sudah lari menuju hari itu selama 10 tahun dan Subaru orang yang paling pantas memahami. Kazuki mendekatkan wajahnya, senyum jahat mengembang, seolah ini satu-satunya cara buat mengalahkan Subaru. Dia mengaku sengaja menarik perhatian Subaru, sengaja memanfaatkan rekan Subaru dari Guild Blue Eyes sebagai pengalih. Kalau tidak, mereka bakal jadi penghalang. Kazuki meledak dengan kebencian yang dipendam lama. Dia meluapkan siksaan psikologis yang dia rasakan dari semua yang Subaru berikan padanya. Dengan gila, dia menyatakan dirinya memilih dunia daripada temannya. Lalu dia mundur beberapa langkah, menampilkan ekspresi sedih palsu, seolah akhir memang sudah tiba dan hasil ini nggak bisa dihindari. Kazuki mengeluarkan Archangel's Pool, mengejek kalau dia nggak perlu mengembalikannya lagi seperti kesepakatan mereka. Dia menegaskan pada Shot dan Freuda bahwa Guild Blue Eyes bakal lenyap sepenuhnya dengan matinya sang pemimpin. Saat hendak pergi, Kazuki menatap Subaru dingin dan ngasih isyarat agar Subaru jangan sedih, karena Subaru bakal tetap jadi pahlawan di buku sejarah, meski Subaru sendiri nggak bakal bisa memastikan itu.
itu. Subaru membalas dengan senyum sinis berdarah. Dia menyiratkan kalau Kazuki cuma dengar apa yang dia mau sampai detik terakhir. Dan meski Subaru sadar hidupnya nggak mungkin diselamatkan lagi, dia menolak menyerah lemah dan memilih melawan dengan mengaktifkan sisa skillnya. Kazuki terpana lalu berbalik sambil menjerit seolah apa yang dia lihat nggak masuk akal. Subaru berdiri lagi sambil menggenggam item legendaris Alesvan, kipas yang bisa mengeluarkan angin ganas. Subaru mengayunkan kipas itu kuat-kuat, menegaskan masih ada muatan tersisa dan dia nggak akan ngasih tahu apapun pada Kazuki. Matanya memendar, menunjukkan tekad buat memakai 4 kali penggunaan yang tersisa untuk membalik keadaan. Subaru ingat ada 4 penyintas terakhir dari guildnya di belakang. Dengan kekuatan angin, dia mendorong mereka jauh dari medan tempur dengan hentakan besar, menyelamatkan mereka. Dia memaksa mereka buat lari dan menyelamatkan nyawa. Kazuki langsung sadar rencananya, lalu panik memerintah pasukannya buat mengejar dan jangan biarkan satu pun kabur. Para petarung murm bergerak mengeksekusi perintah itu, tapi Subaru berdiri seperti bendungan yang nggak bisa ditembus. Di tangannya terbentuk bola petir, memaksa mereka tetap di tempat dan menghadapi dia. Indeks kelelahan naik ke 95. Langit mulai mengaum dengan guntur. Sistem mengumumkan pembatasan durasi skill Lightning Lord. Kolom petir emas raksasa jatuh dari atas, mengubah arena jadi neraka listrik. Kazuki menatap dengan tegang, lalu tersenyum gugup, seolah mengejek keras kepala Subaru yang menolak menyerah. Saat kelelahan menyentuh level mematikan 96, Subaru menerjang maju dengan senjatanya. Aura mengerikan mengelilinginya. Dia sempat bertanya dalam hati, hadiah macam apa yang Kazuki janjikan pada para prajurit ini sampai mereka mau menghadapi monster mengamuk seperti dirinya. Subaru berdiri di depan kerumunan musuh dan memperingatkan bahwa harga serangan mereka adalah nyawa. Matanya menyala. Tubuhnya penuh luka. Dan dia menegaskan, mulai titik itu, nggak ada seorang pun yang boleh meninggalkan medan perang tanpa izinnya. Para prajurit sadar ini sudah jadi urusan hidup mati. Mereka menyerbu dengan senjata, menjerit karena merasa nggak punya pilihan. Subaru menahan serangan mereka dengan skill tinggi. Tombaknya menangkis pedang yang mengarah padanya. Di dalam kepala, Subaru mengakui kalau lawan-lawan ini bukan tipe yang gampang kalah dalam keadaan normal. Tapi kekhawatiran utamanya ada pada kemungkinan Kazuki turun tangan. Karena itu bakal mengubah jalannya pertarungan sepenuhnya. Di sela-sela bentrokan, Subaru sedikit lega karena rekan-rekannya sudah cukup jauh. Namun bahaya yang lebih besar justru indeks kelelahan yang sudah menyentuh 97%. Subaru sadar dia nggak bisa memperpanjang pertarungan. Saat menahan serangan prajurit lain, kelelahan naik ke 98%. Dia tetap bertarung brutal meski rasa sakit meremas tubuhnya dari dalam. Tiba-tiba dia kena pukulan kuat yang bikin tubuhnya oleng. Itu memberi kesempatan para prajurit buat menerkam. Pedang-pedang jatuh dari segala arah, darah muncrat di tengah teriakan mereka. Para prajurit bersorak kegirangan, yakin mereka sudah melakukan hal mustahil dan akhirnya membunuh Subaru Narukami. Tapi di tengah keterkejutan mereka, suara Subaru muncul menantang mereka soal siapa yang barusan mereka klaim sudah mati. Mata Subaru menyala emas. Energi petir meledak dari tubuhnya, menyetrum para prajurit di sekeliling sampai mental ke udara seperti boneka. Tubuh para penyerang jatuh berantakan di sekitarnya. Subaru sendiri berlutut karena habis tenaga. Sisa prajurit mundur ketakutan, berbisik kalau pria ini monster sungguhan yang jatuh tapi tetap nggak mau mati. Dari kejauhan, Kazuki menatap dengan senyum dingin, seolah menganggap era Subaru nggak mungkin tamat cuman begini. Di saat itu, indeks kelelahan menyentuh 99 dan peringatan sistem merah muncul. Kematian akan terjadi saat mencapai 100. Subaru mengumpulkan sisa kekuatan. Dia mengarahkan perhatian pada Kazuki, memberi isyarat bahwa Kazuki harusnya tahu lebih dari siapapun kalau pada akhirnya Subaru selalu jadi pihak yang menang. Dengan jeritan menggema yang menandai kemenangan, Subaru melempar tombak terakhirnya. Tombak itu dibalut petir, melesat dengan kecepatan yang enggak wajar, menembus udara menuju targetnya. Kazuki menggenggam permata Archangel Spool, tenang karena merasa nyawanya aman, bahkan sempat ngasih belasungkawa sinis pada Subaru. Namun lidah Kazuki keluh saat tombak itu menghantam permata itu tepat sasaran dan menghancurkannya, meledakkan rencana penyelamatannya. Kesadaran Subaru memudar, tapi di dalam dirinya dia memastikan kalau dialah pemenang pada akhirnya. Meski tampil menyedihkan dan enggak sempat melihat Kazuki mati dengan mata sendiri, serangan terakhirnya tetap mengenai target dengan akurat. Dalam kegelapan total, Subaru bertanya-tanya soal nasibnya. Di ambang kematian, dia heran apa dia bakal terjebak selamanya di kehampaan itu. Tiba-tiba bau busuk menusuk indranya, lalu suara aneh berdentang masuk telinga. Dia membuka mata dan mendapati dirinya berada di dalam tong sampah besi di gang kotor yang menjijikkan. Subaru terpaku, bertanya dalam hati apakah ini neraka.
Layar status biru muncul di depan wajahnya menampilkan nama yang asing, Subaru Hosoi level 1. Subaru menatapnya, shock, menolak percaya. Mendadak beberapa ingatan asing balik. Ada sekelompok pemuda yang mengejek dirinya karena dia Earthling dengan spesifikasi lemah, sebuah penghinaan yang terasa nggak bisa dimaafkan. Mereka memandang rendah, menertawakan kondisinya, bahkan menyuruhnya mencoba setidaknya jadi setengah dari pria legendaris bernama Subaru Narukami 20 tahun lalu. Subaru makin terguncang saat ada suara bergema di pikirannya, ngabarin kalau Subaru Narukami sudah mati 20 tahun lalu. Dia menatap pantulan di kaca dan menyadari dengan ngeri, tubuh ini bukan tubuh aslinya. Dalam keadaan menyangkal dan nggak percaya, Subaru bertanya-tanya apakah dia lagi hidup di mimpi buruk. Panik, dia meloncat keluar dari tong sampah itu, tubuhnya gemetar. Dan gang kotor itu jadi saksi awal kebangkitannya yang sama sekali nggak dia minta. Dia masih ada di situ. Begitu meloncat keluar dari tong sampah, tubuhnya langsung ambruk ke lantai gang. Napasnya megap-megap. Di sampingnya ada sebuah perangkat mirip tablet tergeletak begitu saja. Begitu melihatnya, dia langsung paham ini player kit, alat yang bisa dipakai buat ngerti situasi sekitar. Tanpa buang waktu, dia buru-buru cari info tentang Guild Blue Eyes. Hasil pencarian muncul tapi isinya malah nyebut Blue Zone sebagai penerus mereka. Ada juga bahasan soal kenapa penerus itu terlihat lemah sekarang padahal katanya membawa kehendak Subaru Narukami. Waktu dia terus scroll berita, matanya berhenti di satu pernyataan. Guildmaster Kazuki berjanji bakal menang di turnamen yang akan datang. Subaru refleks bergumam, merasa itu mustahil. Dia menatap foto yang menempel di berita itu dan di sana wajah Kazuki terlihat jelas. Kazuki sudah menua, memakai penutup mata, dan itu bikin Subaru seperti disambar dingin. Pengkhianat itu ternyata nggak mati di pertempuran itu. Ingatan Subaru ketarik balik ke masa lalu. Dulu dia pernah duduk bareng Kazuki di malam hari, di atas gedung, angin dingin nyapu kota. Kazuki saat itu mengisyaratkan kalau mereka sebenarnya nggak pernah jadi musuh sejak awal, lalu menyatakan ingin keluar dari Guild Blue Eyes. Subaru kaget, apalagi saat Kazuki malah minta Subaru yang ngomong ke yang lain mewakili dirinya. Meski Subaru menganggap Kazuki teman dekat, Kazuki cuma memberi isyarat kalau Subaru bakal paham alasannya nanti. Kazuki bahkan sempat janji bakal tetap jadi bayangan Subaru walau dia pergi. Ironisnya, bertahun-tahun kemudian, Kazuki justru mendirikan guild dengan nama yang dulu pernah mereka jadikan bahan candaan, Blue Zone. Subaru balik ke kenyataan, nyengir getir soal bayangan yang malah menamai guildnya Blue Zone. Dia juga menyadari hal lain yang nggak kalah menyakitkan. Kazuki masih mentok di lantai 9 walau sudah 20 tahun berlalu, berarti pencapaiannya nggak ada yang benar-benar hebat. Subaru berjalan di jalanan sambil terus buka berita. Pencarian di tablet itu tiba-tiba berhenti di sebuah foto gedung besar dengan nama yang bikin jantungnya seperti dijepit. Subaru Narukami Memorial Hall. Dia terpaku. Setelah itu kakinya bergerak sendiri menuju gedung itu, masih nggak percaya apa yang dia lihat. Bangunannya jauh lebih mewah dan masif dari yang bisa dia bayangkan. Begitu masuk, dia langsung disambut foto dirinya yang gede banget di tengah aula. Subaru menatapnya dengan rasa pahit, bertanya-tanya buat apa mengingat dirinya dengan cara begini. Di sekelilingnya ada foto-foto dan patung-patung dirinya, seakan mereka lagi memajang legenda yang dipoles rapi. Dari balik keramaian, Subaru mendengar kalimat-kalimat manis mengalir, menyebut dirinya teladan, pahlawan Blue Eyes, manusia yang paling dekat dengan puncak tower, dan tempat itu dibangun buat mengabadikan memori dirinya, serta rekan-rekannya selamanya. Api amarah langsung nyala dalam dada Subaru saat layar menampilkan rekaman Kazuki dalam jas formal sedang pidato di acara pembukaan. Kazuki tersenyum dengan wibawa palsu, menegaskan bahwa Subaru dan Guild Blue Eyes sudah nggak ada. Lalu dia mengklaim Blue Zone adalah satu-satunya pewaris semangat mulia mereka. Subaru gemetar karena murka, seolah pengin memaksa rekaman itu diam. Rasa bencinya pada Kazuki memuncak, karena Kazuki nggak cukup cuman membunuh, tapi juga memanfaatkan namanya. Subaru memutuskan dia bakal hidup dan jadi mimpi buruk yang paling ditakuti Kazuki. Nah, rekaman itu terus berjalan, Kazuki mengulang-ulang kalau Subaru nggak akan pernah kembali, dan Kazuki nggak akan melupakannya selama dia masih akan hidup. Subaru melangkah mendekati bayangan Kazuki di layar, dan di dalam hatinya dia menegaskan dia bakal menulis ulang memori palsu itu dari nol. Tatapannya tajam, tekadnya kaku. Dia nggak akan membiarkan Kazuki menipu dan memanipulasi dirinya lagi. Dia juga bersumpah nggak bakal menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Di saat dia berdiri di sana, seorang bocah menabraknya dari belakang. Bocah itu jatuh. Subaru refleks menolong, memastikan anak itu baik-baik saja. Tapi saat bocah itu mengangkat wajah, Subaru membeku. Ada topeng lamanya menutupi wajah si anak. Detik berikutnya orang tua anak itu datang berlari, panik memeriksa putra mereka yang bernama Minato. Subaru menenangkan mereka, mengisyaratkan itu cuma tabrakan ringan. Namun tubuhnya tetap kaku ketika dia sadar keluarga di depannya dan bahkan seluruh kerumunan memakai topeng yang sama persis dengan topeng lamanya.
Subaru mengusap wajahnya dengan tak percaya, menoleh ke kanan kiri, ritual aneh itu nyata. Semua orang tanpa kecuali memakai topeng atau memegangnya dengan hormat, seperti sedang berada di acara suci. Di momen itu, Subaru teringat sindiran Kazuki dulu tentang bagaimana meski dia mati, dia bakal tetap jadi pahlawan abadi di buku sejarah. Kini Subaru paham dengan getir, pemandangan ini adalah wujud nyata kata-kata itu. Kazuki sudah memelintir sejarah, mengubah pengkhianatan jadi legenda kepahlawanan palsu. Pandangan Subaru jatuh pada foto besar dirinya, memakai topeng terkenal itu, dikelilingi lilin dan bunga, seperti pemakaman megah yang disusun sempurna. Subaru sadar semua ini cuma sandiwara yang dirancang Kazuki, cara buat mencuri kejayaan Blue Eyes dan menempelkannya ke diri sendiri. Saat Subaru menatap tumpukan bunga, kilatan energi biru samar di antara buket-buket itu menangkap matanya. Dia langsung mendorong jalan dengan kasar, melewati kerumunan. Teriakan peringatan dan keberatan di sekelilingnya nggak dia pedulikan. Dia terus maju sampai barisan paling depan. Di sana dia berlutut di altar penuh bunga, lalu mengambil satu bunga biru khas yang memancarkan energi tipis. Subaru langsung tahu pemiliknya dan dadanya serasa disambar kenyataan. Bunga itu milik Shigur Asagiri. Di tempat lain, di atap gedung yang menghadap alun-alun, dua orang berdiri mengawasi keramaian. Shigur tampak lega karena tahun ini juga lewat tanpa insiden. Pendampingnya menanggapi sinis, menyorot betapa nekatnya mereka, dan kalau mereka telat sedikit saja, mereka bisa bentrok dengan anggota Guild Blue Zone. Pendamping itu juga bertanya dengan lelah, untuk apa setiap tahun mereka mengambil risiko begini hanya demi menaruh bunga. Shigur tetap bersikeras menganggap itu penting, apalagi kalau suatu saat terjadi keadaan darurat. Shigur menatap ke bawah berharap sederhana. Semoga suatu hari Subaru menyadari bunga yang dia taruh. Pendampingnya meragukan itu, lalu bertanya serius apakah Shigur benar-benar percaya Subaru masih hidup. Shigur menjawab dia belum melihat jasad Subaru dengan mata sendiri, jadi dia nggak bisa percaya Subaru mati. Pendampingnya membalas dengan kenyataan pahit. Kalau Subaru hidup, Kazuki pasti sudah menemukan mereka duluan sebelum mereka menemukan Subaru. Dia juga marah, bilang Subaru nggak mungkin membiarkan mereka menunggu dan mengawasi selama 20 tahun kalau Subaru benar-benar masih hidup. Subaru keluar dari gedung itu cepat-cepat. Napasnya berat saat menggenggam bunga biru itu. Sekarang dia yakin, tanpa sisa keraguan, Shigur masih hidup. Pindah ke kamar Subaru yang kecil dan suram, dia duduk di ranjang sambil membolak-balik tablet, mengejek betapa miskinnya pemilik tubuh asli ini. Hasil pencarian tetap nggak menemukan jejak Guild Blue Eyes, tapi bunga di depannya adalah bukti hidup kalau Shigur selamat. Subaru menyusun kesimpulan dengan kepala dingin. Shigur hidup, tapi selama 20 tahun terpaksa sembunyi dan menyamar. Subaru menebak Kazuki pasti dalang di balik hilangnya mereka. Karena dengan sifat Kazuki, dia nggak akan membiarkan satu saksi pun yang tahu kebenaran tetap berkeliaran. Subaru mengingat momen ledakan besar di pertempuran dulu, bertanya-tanya apakah Shigur satu-satunya yang selamat atau angin dari kipas legendaris. Itu sempat menyelamatkan keempat orang. Lalu Subaru menerima kenyataan pahit soal posisinya sekarang. Selama Kazuki masih hidup dan memegang kendali, mencoba menghubungi rekan lama sekarang sama saja misi bunuh diri. Subaru menatap jendela, mengakui kelemahan dan ketidakberdayaannya. Memaksa masuk ke pusaran kejadian cuma bakal berujung kematian. Dia menatap kedua tangannya dan menguatkan tekad. Langkah pertama yang paling penting adalah merebut kembali kekuatan yang hilang, baru setelah itu yang lain bisa dipikirkan. Berdasarkan ingatan Subaru Hosoi, 2 hari persiapan berlalu. Akhirnya fase latihan awal untuk lolos sebagai player dimulai. Subaru berdiri menggenggam pedang. Tatapannya menancap di bilah, fokus dan keras. Di dalam dirinya, dia menetapkan satu tujuan, bertahan hidup. Selama mereka semua masih hidup, pertemuan kembali selalu mungkin kapan saja. Adegan berpindah ke aula ujian, bentuknya megah seperti amfiteater Romawi. Seorang supervisor besar bernama Huga berdiri mengawasi para peserta dengan ekspresi tegas dan bosan. Salah satu peserta terengah-engah setelah membunuh monster. Huga menilai dingin, orang itu nyaris cuma berhasil dan itu pun belum selesai. Huga bertanya apakah peserta itu mau mencoba langkah berikutnya. Saat peserta itu masih ngos-ngosan, jendela sistem muncul menjelaskan bahwa setiap langkah tambahan menambah jumlah goblin 1 ekor, tapi hadiah juga naik. Penjelasan itu bikin peserta ketakutan. Dia mundur sambil menjerit menolak mentah-mentah. Menganggap menghadapi 3 goblin sekaligus adalah kegilaan. Huga kesal dengan teriakan itu dan mengancamnya dinyatakan gagal. Peserta itu langsung memohon, yakin dia sudah cukup sukses di tahap sekarang. Huga menatap mayat-mayat goblin dengan jijik, menyesali standar rendah yang memaksanya meloloskan orang selemah itu. Di pikirannya, Huga membandingkan dengan performa Isaac von Reinhardt yang sudah mencapai tahap 20, satu-satunya yang terlihat punya potensi menjanjikan di kelompok ini. Huga menatap tablet dengan kekecewaan berat.
terlambat menggerutu kalau standar latihan ini sudah jadi bencana dan kualitas rekrutan jatuh sampai titik paling bawah. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat menarik perhatiannya. Subaru berjalan maju dengan tenang. Huga berkomentar dalam hati soal beratnya nama yang dipikul pemuda itu dibanding penampilannya. Huga menanyai Subaru dengan nada skeptis soal kemampuan untuk berhasil. Subaru cuma mengiyakan dengan tenang, tanpa banyak ekspresi. Begitu notifikasi kemunculan 2 goblin muncul, Huga baru saja selesai memulai tes tapi langsung merasakan hembusan udara keras di sampingnya. Huga menoleh ke kanan dengan kaget, bertanya dalam hati, apa barusan ada sesuatu melintas. Subaru sudah berdiri dengan senyum percaya diri, darah berceceran di sekelilingnya. Subaru memastikan pada dirinya sendiri kalau 2 hari menguji batas tubuh ini adalah keputusan yang tepat. Dia menemukan tubuh yang dia tempati punya kemampuan luar biasa, melampaui perkiraan. Saat sistem menanyakan tantangan berikutnya, Subaru langsung setuju. Dia bahkan mengisyaratkan ingin cepat, karena nggak ada waktu buat disia-siakan. Huga melongo melihat kepala-kepala goblin beterbangan. Arena dipenuhi potongan tubuh monster. Huga terpaku benar-benar bingung apa yang sedang terjadi di depan matanya. Dia mulai menganalisis gerakan Subaru. Subaru bukan asal mengayun, tapi membaca pergerakan lawan 2-3 langkah lebih dulu sebelum menebas. Huga sadar ini sudah melampaui sekadar keahlian bermain pedang. Dalam diam, dia mengakui bahkan dirinya sendiri mungkin nggak bisa mengeksekusi gerakan setepat itu. Huga menatap wajah Subaru yang terus tersenyum yakin, lalu berbisik kalau level begini mustahil, kecuali pemuda ini adalah jelmaan Subaru Narukami sendiri. Subaru terus membantai goblin dengan dingin dan kecepatan gila. Darah menyembur kemana-mana. Notifikasi sistem muncul, mengumumkan tahap 49 sudah dibersihkan, dan meminta konfirmasi buat menghadapi bos terakhir. Subaru menatap dengan mata memendar, mengusap keringat dari wajahnya, lalu menerima tantangan itu dengan datar. Tanah tiba-tiba retak. Sebuah tangan raksasa muncul menghantam lantai, menandai kemunculan bos. Batu-batu terlempar ke segala arah. Huga menjerit panik mencoba menghentikan Subaru, memaki dia bodoh, mengingatkan pemuda itu bukan Narukami yang asli untuk bertindak seperti ini. Huga memperingatkan dengan keras supaya Subaru berhenti kalau masih menghargai nyawa. Subaru tetap berdiri tegak di medan yang dipenuhi goblin, berhadapan dengan pemimpin mereka yang besar. Goblin King muncul dengan aura mengerikan, dipenuhi amarah karena merasakan pengorbanan dari 49 tahap sebelumnya. Huga terus menjerit putus asa, menuntut Subaru menyerah sebelum terlambat, menilai melawan Goblin King di level ini adalah kenekatan murni. Di mata Huga, ini misi bunuh diri. Sehebat apapun pemainnya, jurang statistik fisik antara manusia dan monster itu terlalu besar untuk dijembatani. Subaru paham fakta itu. Dia tahu statistiknya sekarang nggak akan mampu bikin kerusakan berarti ke tubuh monster yang keras. Meski begitu dia tetap nggak mundur. Dia malah membiarkan pedangnya meluncur dari tangan dan jatuh ke lantai. Huga hampir gila melihat Subaru melepaskan satu-satunya senjata. Dia benar-benar nggak ngerti apakah pemuda ini sudah kehilangan akal. Goblin King menerjang dengan serangan yang seolah bisa meremukan apapun. Tapi Subaru sejak awal sudah menyadari ada sesuatu yang aneh di arena dan dia memutuskan memanfaatkan itu. Bos itu tiba-tiba berhenti ketika menyadari ada jarum yang menembus kakinya. Subaru terlihat berlutut di lantai, menggenggam satu set jarum tajam. Dia menatap monster itu dengan senyum sinis, seolah menantang apakah monster itu kaget. Subaru mengajukan taruhan diam-diam soal siapa yang bakal tumbang duluan. Dia memberi isyarat bakal mengubah Goblin King jadi sarang lebah sebelum monster itu sempat menyentuhnya. Tatapannya memancarkan energi biru. Dalam sekejap, jarum-jarum itu melesat secepat kilat, menembus mata dan wajah monster dengan presisi mengerikan. Jeritan sakit meledak dari tenggorokan Goblin King menggetarkan arena. Goblin King yang sudah buta mengamuk, mengayunkan kapaknya yang besar sembarangan, menghantam tanah tanpa arah. Tapi Subaru bergerak seperti menari, tubuhnya melintir halus, menghindari setiap tebasan dan hantaman seolah dia sudah hafal jalurnya. Setelah beberapa putaran, Subaru mendarat ringan dan menatap lawannya dengan teliti, menunggu celah berikutnya muncul. Di kepalanya, pelajaran lama muncul lagi. Dulu dia pernah diajarin soal gaya putar dan hubungannya dengan tenaga lempar. Dia ingat betul instruksi Miss Raina yang sempat memarahinya gara-gara cara melemparnya salah. Raina waktu itu menekankan kalau apapun bisa jadi senjata mematikan, bahkan pulpen, asal si pelempar paham titik beratnya. Subaru menerapkan pelajaran itu mentah-mentah. Jarum-jarum yang dia pegang melesat dan selalu tepat kena titik vital, akurasinya seperti anak panah yang selalu nyangkut di tengah sasaran. Tubuh raksasa itu oleng. Darah muncrat deras dari leher, sementara badan Goblin King sudah seperti bantalan jarum. Subaru berdiri dengan percaya diri menjelaskan pada dirinya sendiri kalau kekuatan itu sebanding dengan gaya putar, dan akurasi justru berbanding terbalik dengan keraguan.
Diam-diam dia mengakui gerakan ini semua adalah hasil ajaran Raina dan tanpa latihan dari perempuan itu, bahkan dia sendiri nggak mungkin bisa sekeliat ini. Huga menyaksikan semuanya dengan mata melotot. Dia baru sadar kenapa mayat-mayat goblin dan jarum beracun dari tahap sebelumnya belum lenyap. Ternyata karena tesnya memang belum berakhir. Dan yang bikin dia makin kaget, Subaru memanfaatkan mekanisme itu dengan cara yang Huga anggap sudah ya memang begitu dan nggak bakal dipakai peserta. Subaru jelas nggak cuma ngandelin pedang buat memotong goblin. Dia menggabungkan teknik lempar untuk menghajar titik lemah, pakai senjata tersembunyi yang dia kumpulin langsung dari arena. Keringat mengucur deras dari wajah Huga. Dia nyebut Subaru jenius lalu langsung mengoreksi dirinya sendiri karena kata jenius pun terasa kurang buat mendeskripsikan yang dia lihat. Goblin King makin melemah, napasnya tinggal sisa-sisa, lalu tubuh besarnya ambruk dengan suara berat yang mengguncang lantai. Menandai akhir pertarungan, Subaru melangkah maju dan mengambil pedangnya dengan tenang, nyaris tanpa emosi. Dia berdiri di depan bangkai Goblin King, memberi isyarat kalau dia nggak punya dendam pribadi, lalu memastikan monster itu benar-benar tamat. Pesan sistem langsung bermunculan, mengumumkan bos sudah dikalahkan dan tahap ke-50 tutorial program sudah dilewati. Baru kali itu, Subaru mengusap keringat di dahinya dan menggerutu soal kejamnya menaruh monster sekelas itu di tahap latihan, padahal ini cuma tutorial. Setelah itu, notifikasi beruntun datang. Levelnya naik, dia dapat kredit dan achievement points, dan yang paling penting, tutorial shop terbuka. Toko yang cuma bisa dipakai di tahap ini. Subaru sempat terpaku saat melihat jumlah achievement points miliknya, 2.425. Angka segila itu bahkan nggak pernah dia lihat dulu, termasuk di kehidupan lamanya. Dia langsung buka toko itu. Harga barang biasa berkisar 5-200 poin, artinya dia punya surplus besar. Matanya lalu ketarik ke satu item, Unknown Demon Sword. Senjata langka, harganya 1.000 poin, efeknya gila karena mengorbankan health dan soul pemakai untuk menaikkan daya tebas. Senjata itu dibuat oleh Magic Blacksmith yang gagal. Subaru tergoda, tapi dia juga ingat skill petirnya sendiri sudah menggerogoti health. Jadi pakai pedang itu bisa jadi bunuh diri pelan-pelan. Tatapannya bergeser ke Holy Sword Miranda, harganya 1.400 poin. Efeknya mengurangi fatigue dan memperpanjang durasi tempur. Subaru berpikir dia butuh keamanan, bukan pedang iblis. Tapi dia juga ragu, karena dia nggak merasa pilihan ini benar-benar ideal. Di satu sisi ada daya hancur, di sisi lain ada rasa aman. Dia berdiri lama, menimbang cara paling bijak memakai poin awalnya. Saat dia scroll ke bawah, daftar itu ternyata masih bisa digeser lagi. Di sana muncul skill peringkat F bernama Wedge of Grit, harga 1.400 poin, efeknya menekan efek samping dari skill dan alat yang dipakai pengguna. Subaru sampai berkeringat karena kaget murni. Sepanjang hidupnya di tower, dia belum pernah melihat skill dengan efek begini. Detik itu juga dia langsung menyadari skill ini mungkin bisa menahan dampak buruk Unknown Demon Sword, bahkan mungkin juga menahan efek negatif skill petirnya sendiri. Tanpa ragu, dia memutuskan ambil risiko. Dia membeli Wedge of Grit dan Unknown Demon Sword sekaligus. Sebagian besar poinnya habis. Dia memanggil pedang iblis itu dan langsung mengetesnya. Hasilnya sesuai dugaan, sinergi antara skill dan senjata benar-benar cocok. Subaru lebih suka punya kombinasi seperti ini ketimbang cuma mengandalkan satu skill. Huga menyela, memuji pilihan Subaru dan kecocokan itemnya, tapi juga mengoreksi karena sebagai supervisor dia mengaku nggak ngerti pilihan itu. Huga penasaran kenapa Subaru memilih skill tadi, karena di mata Huga itu tampak nggak berguna dan nggak efektif. Subaru menghela napas bosan, seolah bertanya balik apakah dia harus jelasin semua detail kecil satu persatu. Huga langsung tersulut marah gara-gara nada Subaru. Subaru pura-pura gemetar ketakutan dan memberi isyarat minta maaf, seolah sulit bicara formal. Huga mereda sedikit, menilai sikap Subaru cuman efek kelelahan habis ujian, dan memutuskan membiarkan kali ini saja. Subaru menatap supervisor tua itu sambil menarik ingatan. Dia baru sadar, bocah ingusan dari masa lalu sekarang sudah jadi pengawas ujian. Dulu seorang pemuda bernama Huga pernah datang dengan malu-malu, mengaku fans Subaru dan minta tanda tangan. Subaru sempat mengisyaratkan dia nggak punya tanda tangan khusus, jadi pemuda itu minta Subaru menulis namanya saja. Subaru menurut Huga waktu itu memanfaatkan momen itu buat ceramah panjang soal moral generasi baru dibanding zaman dia, menyebut anak muda sekarang arogan. Subaru saat itu cuma berpikir dalam hati kalau zaman memang berubah, sama seperti jumlah rambut yang tersisa di kepala Huga. Kini Huga kembali meledak marah saat Subaru memilih pergi tanpa menjawab pertanyaan sebelumnya, berdalih soal kerahasiaan ujian. Huga menuduh Subaru cuman mengandalkan info dangkal dari internet. Dia teriak dari belakang, mengancam bakal mengajari Subaru sopan santun dengan tangannya sendiri. Huga lalu berusaha menutup situasi, menawarkan Subaru bergabung dengan Guild Kesatria. Subaru menolak mentah-mentah langsung dan tanpa basa-basi. Huga
terdiam kaget karena seorang supervisor ditolak rekrutmen begitu saja. Di saat itu, jendela sistem muncul di depan Subaru menanyakan apakah dia mau pindah ke lantai 2. Huga mencoba mengejar, menjerit nyuruh Subaru berhenti, tapi Subaru sama sekali nggak peduli. Dia lenyap begitu saja, meninggalkan Huga terpaku dalam kebingungan. Huga berdiri sendirian dan meluapkan kekecewaan dalam dirinya terhadap sikap pemuda itu. Subaru tiba di lantai 2. Begitu kakinya menginjak tanah, dia sampai di City of Beginnings. Kota itu ramai hidup, penuh gerak. Suara pedagang bersaut-sahutan menawarkan barang-barang aneh seperti kain laut dalam dari runetera dan daging kering khusus. Subaru berjalan di tengah kerumunan dan melihat macam-macam jualan dari Sutramurm sampai jaket kulit dari Earth. Merasakan dirinya benar-benar kembali ke tempat ini, Subaru sadar dalam hati dia baru saja mengambil kesempatan langka yang hampir nggak pernah didapat siapapun, percobaan kedua. Karena dia sudah pernah melewati semua ini, dia bertekad mengatur semuanya lebih baik kali ini. Dia ingat sesi-sesi dulu saat duduk melingkar di dekat api bersama rekan-rekannya. Di dalam dirinya, dia bersumpah akan membalas dendam untuk mereka dan untuk akhir mengenaskan yang dulu mengumpulkan mereka. Subaru menuju gedung latihan, minta ruangan pribadi buat menguji skill dan perlengkapan barunya. Pegawai tua di sana menanyai dengan bosan lantai berapa Subaru datang. Subaru menjawab singkat kalau dia baru saja naik. Gedung latihan itu tempat yang sering dikunjungi. Pegawai itu menunjuk lorong, menyarankan ruangan nomor 1 yang isinya cuma boneka jerami. Dianggap paling cocok buat level Subaru. Tapi Subaru malah minta ruangan nomor 5. Pegawai itu menatapnya dengan kaget banget. Dia sempat memperingatkan jujur, bilang itu cuma buang-buang uang dan menyuruh Subaru tetap di ruangan 1. Subaru berterima kasih atas perhatiannya, tapi tetap ngotot memesan ruangan 5 selama 30 menit. Subaru membayar 50 kredit dan berjalan menyusuri lorong. Pegawai itu berteriak dari belakang, memperingatkan uangnya nggak bakal balik kalau Subaru kabur di tengah sambil mengejek Subaru sebagai calon pahlawan pura-pura. Sistem ruangan di tempat itu makin sulit seiring nomor makin besar. Ruangan 1 berisi boneka latihan, ruangan 3 berisi batu-batu raksasa. Jadi wajar kalau orang-orang memandang rendah pemula yang malah menuju ruangan sulit. Subaru menutup pintu besi di belakangnya dan bersiap dalam gelap. Dia menarik Unknown Demon Sword, pedang itu memancarkan cahaya merah dan sistemnya langsung mengenali pengguna. Seketika energi merah besar meledak dari bilahnya, mulai melahap health dan magic Subaru untuk menaikkan kemampuan fisiknya secara sementara dan brutal. Skill Wedge of Grit level 1 langsung aktif, berusaha menahan recoil ganas pedang dan memulihkan sedikit health. Tapi daya tahan itu belum cukup buat menutup efek sepenuhnya dan Subaru tetap merasakan fatigue naik sedikit. Subaru menyadari level pertama skill itu terlalu lemah untuk menahan semuanya. Pedang masih terus menyedot hidupnya tanpa ampun. Rasa sakit makin tajam, tapi kemampuan tempurnya juga mengganda sebanding dengan health yang hilang. Subaru mengertakkan gigi, sadar ini batas maksimalnya sekarang. Namun ini masih sesuai ekspektasinya. Tanpa ragu, dia menghabiskan 10.000 kredit untuk meningkatkan Wedge of Grit. Skill itu langsung naik ke level 2 dan sistem menunjukkan level berikutnya butuh 20.000 kredit. Begitu skill meningkat, daya tahannya jadi lebih kuat. Recoil pedang lebih bisa ditahan, jauh lebih baik dari sebelumnya. Meski pedang tetap memakan health, daya yang dihasilkan jadi makin mengerikan. Subaru menyimpulkan eksperimennya berhasil. Dia meloncat tinggi, mengangkat pedang yang masih menyala, dan memberi isyarat kalau waktunya mengetes daya hancurnya. Di luar, pegawai tua itu hampir ketiduran di kantor sunyinya. Tiba-tiba pintu ruangan 5 terbuka dan Subaru keluar. Pegawai itu langsung gemetar, merasa takut, bertanya dalam hati apakah dia lagi mimpi atau halusinasi. Pegawai itu menatap pintu ruangan 5, wajahnya penuh bingung, mengingat Subaru baru masuk 10 menit. Dia mengetuk pintu sambil memanggil Dream Boy buat memastikan orang itu masih ada, lalu membuka pintu pelan-pelan. Begitu melihat ke dalam, dia membeku, matanya melotot. Ruangannya hancur total, dinding retak dan batu raksasa buat latihan bahkan terbelah dua dengan presisi yang bikin bulu kuduk berdiri. Pegawai itu cuma bisa terpaku, nggak ngerti apa yang barusan terjadi di sana. Di tempat lain, Subaru terbangun di kamar hotelnya. Dia meregang bertanya-tanya sudah berapa lama tidur, karena badannya masih terasa kaku. Di lobi hotel, dia duduk sambil menyeruput kopi, memikirkan eksperimen pedang terkutuk itu. Dia sadar kalau pedangnya bukan tipe normal, konsekuensinya tadi bisa jauh lebih parah. Tapi beban fisik udah turun cukup banyak dan dia berhasil mengeluarkan daya pedang itu tanpa langsung tumbang. Subaru mengecek jendela status. Levelnya sudah 10, statistik fisiknya masih tergolong sederhana. Dia mengakui kalau dalam kondisi normal, dia bahkan nggak akan mampu mengangkat pedang sihir itu, apalagi menggunakannya. Tapi sinergi Wedge of Grit dan pedang itu benar-benar pas, artinya strateginya sukses.
keras. Dengan senyum percaya diri, Subaru membayangkan kalau elemen petir digabungkan dengan kombinasi ini, hasilnya bakal sama efektifnya. Namun kenyataan pahit langsung menampar saat dia melihat saldo tersisa. Uangnya nggak sampai 50, sementara upgrade skill butuh 20.000 kredit. Subaru menelan getir, bertanya-tanya apakah tubuh ini seumur hidup memang miskin. Dia menghela napas sedih karena keadaannya sudah serendah ini sampai harus mikirin manajemen saldo. Dia menghibur diri, setidaknya bertahan hidup memang pantas ditebus mahal. Tiba-tiba suara keras menyapa semua orang memotong pikirannya. Subaru menoleh dan melihat seorang pemuda memakai telinga kucing sedang merekam live stream. Orang itu heboh menceritakan ekspedisinya di lantai 2 dan kenangan sebagai newbie. Notifikasi donasi 1.000 kredit muncul di layar siaran, membuat si streamer makin semangat. Saat streamer itu merayakan, dia menumpahkan kopi ke tubuhnya sendiri. Tapi dia tetap memasang sikap baik berlebihan di depan kamera, lalu berterima kasih pada pendonor uang itu. Subaru menatap dengan heran, bertanya dalam hati apakah orang ini gila. Dia lalu membuka tablet buat baca tentang era live streaming, dan ternyata 1 dari 3 player mulai menekuni hal itu buat cari poin. Subaru menyadari barusan dia melihat live stream minta donasi. Di saat yang sama, dia mendengar suara yang terasa familiar memanggil namanya. Subaru menoleh dan melihat seorang pria elegan berpakaian mewah bertanya, apakah Subaru juga baru saja naik? Pria itu mendekat, mengomentari betapa anehnya kebetulan ini, lalu menanyakan tempat tinggal Subaru. Subaru merasakan reaksi aneh di tubuhnya. Bukan sekadar kesal, tapi respons instingtif yang terasa seperti geli tidak enak, tanda kalau hubungan pemilik tubuh asli dan pria ini dulu memang buruk. Pria itu memperingatkan dengan nada merendahkan agar Subaru jangan mengabaikannya saat dia bicara, seolah dia sedang bicara sendiri. Subaru menatapnya dan merasa gelombang yang datang bukan cuma tidak nyaman, tapi sesuatu yang lebih dalam, karena ingatan mulai mengalir. Subaru menjawab tegang kalau dia baru saja naik. Pria itu yang bernama Isaac tersenyum sinis. Dia bilang dia nggak nyangka lemah macam Subaru bisa lolos tutorial. Isaac bahkan mengaku dia sudah mengira Subaru bakal mati dimakan salah satu goblin. Ingatan Subaru Hosoi langsung membanjiri Subaru. Dalam ingatan itu, Subaru Hosoi berdiri gemetar dan ketakutan di depan Isaac. Isaac menanyai dingin soal alasan tingkah Subaru, lalu memarahinya, menuntut Subaru jangan coba menenangkan dia dengan wajah datar. Ingatan pahit itu terus bergulir. Isaac menghina Subaru habis-habisan, menyebut nama Subaru saja sudah bikin dia kesal. Isaac menuduh Subaru nggak mampu mengikuti instruksi paling sederhana, menuduh Subaru sengaja pamer jadi yatim piatu dan otaknya kosong. Subaru Hosoi dalam ingatan itu menangis berusaha membela diri, bilang kredit yang Isaac beri nggak cukup, tapi Isaac nggak peduli. Dia menghantam Subaru dengan pukulan keras sampai Subaru jatuh ke lantai, lalu memerintahkan Subaru jangan membalas, sambil menyebut Subaru sampah. Isaac menertawakan sinis, bilang kotak tempat Subaru bersembunyi sekarang bakal jadi rumah Subaru mulai saat itu. Isaac mengancam dengan senyum jahat, memperingatkan Subaru jangan berani keluar dari kotak itu apapun yang terjadi, menyiratkan konsekuensi mengerikan kalau berani melawan perintah. Subaru mengingat semuanya dengan pahit, bertanya-tanya dalam hati orang macam apa yang menerima pukulan dan hinaan dalam diam. Dan dari situ Subaru paham kenapa pemilik tubuh asli sampai berakhir bersembunyi di tong sampah. Isaac kembali ke nada sombongnya, membanggakan prestasi lolos 20 tahap dan memecahkan rekor ayahnya, menyebut Supervisor Huga mengaguminya. Dia membual soal mendapat skill peringkat B sebagai hadiah, mengklaim itu peringkat tertinggi yang mungkin di tutorial. Isaac lalu meminta minuman dengan kasar. Subaru menanggapi dingin kalau dia mau pergi. Subaru sama sekali nggak menanggapi bolan itu. Isaac menghentikannya dengan nada memerintah, menyuruh Subaru membelikan kopi murahan. Saat Subaru berjalan hendak pergi, dia menghela napas bosan. Itu memicu amarah Isaac yang sadar ada perubahan dari si pengikut patuh ini. Isaac menatap menyeramkan, menanyai apa yang terjadi belakangan dan kenapa Subaru terus menatap, bahkan mengejek apakah jiwanya sudah diganti. Subaru menjawab tegas dan dingin kalau dia nggak punya kredit, menyuruh Isaac beli sendiri kopinya, lalu bergerak pergi. Isaac memerintahkan Subaru duduk dengan suara rendah yang mengancam. Subaru menolak. Dalam hati Subaru menyesal, dia belum punya waktu membalas demi pemilik tubuh asli, tapi dia tetap memperingatkan Isaac serius agar jangan menghalangi jalannya. Tiba-tiba Isaac mencengkeram lengan Subaru kuat-kuat, mengancam dan mengingatkan soal nasib sampah yang kabur. Subaru menatap tajam, menyuruh Isaac melepas lengan itu demi kebaikannya sendiri. Isaac makin mengencangkan cengkeraman, memperingatkan Subaru jangan sok berani, sambil memanggil Subaru dengan nada merendahkan.
Subaru sadar bikin keributan di tempat seramai ini nggak menguntungkan dirinya. Mendadak Isaac tertawa keras, mengklaim dia cuma bercanda untuk menakuti Subaru. Seperti dulu, dia melepas tangan Subaru dan mengejek kalau Subaru masih saja pengecut kecil. Isaac lanjut menyindir, menebak Subaru lolos tutorial dengan susah payah. Subaru cuma diam, merasakan tubuhnya bereaksi dengan insting takut. Isaac mendekat, merendahkan, bertanya apakah Subaru berniat melawannya, lalu mengingatkan soal pengaruh ayahnya dan kemampuannya membuat Subaru lenyap diam-diam. Isaac pergi sambil tertawa meremehkan, memberi peringatan agar Subaru berhati-hati. Subaru berdiri membara oleh amarah, mengulang kata teman dalam kepala dengan sinis dan pahit. Lalu adegan bergeser menjelaskan sistem pertumbuhan di tower. Ada dua cara utama. Pertama, melewati ujian tower di ruang virtual, tempat player mendapat kekuatan dan hadiah dengan tingkat keamanan relatif. Dalam ujian semacam ini, kalah cuma berarti kehilangan kredit dan progres, tanpa ancaman mati sungguhan. Cara kedua adalah hunting di dunia nyata. Ketika player menghadapi monster di luar safe zone atau di dalam dungeon, pertumbuhan dari hunting jauh lebih cepat, tapi risikonya nyata dan mematikan. Kalau mati di area hunting, itu kematian yang benar-benar final. Monster akan melahap player tanpa ampun, karena itu kebanyakan player menghindari hunting demi keselamatan, memilih aman di virtual. Namun di hadapan mereka, pintu masuk menuju sarang orc yang gelap dan menakutkan muncul, mengingatkan lagi bahwa meski hunting di dunia nyata jauh lebih cepat untuk naik, bahaya yang menunggu juga jauh lebih brutal. Subaru duduk kelelahan di depan bangkai monster besar, napasnya masih berat, tubuhnya pegal sampai ke tulang. Di situ dia makin paham satu hal yang pahit tapi nyata. Memilih aman berarti lambat, sementara memilih bahaya berarti cepat. Dia menatap monster yang sudah mati dengan senyum capek, seolah mengakui sendiri kenyataan keras itu. Dia lalu mengeluarkan tablet dan cek berita. Di layar justru muncul live stream seseorang yang menyamar jadi dirinya. Penyamar itu memakai topeng mirip topengnya, menyapa para pengikut yang jumlahnya sudah lebih dari 80.000, lalu mengumumkan tantangan di lantai 3. Subaru langsung muak. Banyak orang numpang nama dan topengnya, seperti itu barang dagangan gratis. Belum sempat rasa jijiknya reda, sebuah misi baru muncul di stream. Stream itu judulnya Narukami Subaru is a Fool, hadiahnya 20.000 kredit. Penyamar itu langsung menerima misi itu, penuh syukur dan bahagia seperti baru dapat durian runtuh. Setelah itu misi-misi konyol bermunculan, tapi hadiahnya gila. Ada yang judulnya Lonely Wallet, ada juga Idol of Boldness, semuanya membawa imbalan besar. Subaru menatap layar dengan mata melotot, enggak habis pikir. Penyamar itu terus berterima kasih pada para pendukung, berjanji bakal memenuhi semua permintaan mereka. Subaru membandingkan nasibnya dengan getir, si badut itu bisa dapat uang gampang dari live stream, sementara Subaru harus taruhan nyawa buat membunuh monster. Dia menatap saldo dirinya yang mengenaskan, bahkan nggak sampai 50 kredit, lalu mengeluh dalam hati soal keuntungan besar yang dikantongi orang itu. Subaru menghela napas sedih, lalu menutup tablet dan balik ke kerjaan. Dia sadar nggak punya pilihan selain bertarung. Dia menarik pedang yang sudah berlumur darah, siap menghadapi monster berikutnya. Sekelompok orc yang marah muncul, dan Subaru langsung menerjang ke arah mereka. Tiba-tiba area bos muncul, orc general, auranya mengerikan dan bikin udara terasa berat. Subaru berdiri kokoh di depan bos dan para pengawal, lalu mengejek dalam hati, kali ini mereka nggak punya jarum beracun yang bisa dimanfaatkan. Tapi dia mengisyaratkan dia membawa sesuatu yang lebih baik untuk mereka hari ini. Subaru mengaktifkan Wedge of Greed, membiarkan skill itu menyedot health-nya untuk menaikkan kekuatan. Senyum di wajahnya jadi liar, seperti orang yang sudah keburu panas, sambil menegaskan dia lagi sibuk dan nggak punya waktu. Dia meloncat tinggi, lalu menghancurkan kepala salah satu orc dengan injakan kaki. Di saat yang sama, sebagian health dan mental energy kembali naik seperti ditarik balik dari batas jatuh. Setelah itu, Subaru melesat dengan kecepatan nggak wajar. Dia membelah barisan musuh, menebas kiri kanan, lalu melompat melewati orc general, menyiapkan tebasan penutup. Dengan satu tebasan tajam, bos itu langsung tumbang. Notifikasi keberhasilan dungeon muncul dan Subaru berdiri sebagai pemenang di antara sisa-sisa tubuh yang berserakan. Belakangan Subaru mengeluarkan topeng lamanya dan menatapnya lama. Dia memutuskan dia terpaksa memakai itu lagi. Subaru berdiri di depan cermin memasang topeng tersebut. Setelah benar-benar paham bagaimana streamer menghasilkan uang, dia menetapkan kalau dia mau melakukan ini, dia bakal melakukannya dengan caranya sendiri dan sepenuh tenaga. Di dalam dirinya, dia menegaskan dengan percaya diri kalau dia adalah yang asli. Dia pun memulai live stream dengan judul Narukami Subaru. Dan itu langsung menimbulkan keributan di kantor pusat Sutin Entertainment. Seorang karyawan perempuan menonton stream itu dengan marah, tapi tiba-tiba dia menjerit kaget.
Rekannya berlari mendekat, menanyakan, ada apa? Si karyawan menunjuk layar dengan mata melebar, mulutnya memaki habis-habisan, nggak percaya ada orang yang berhasil menuntaskan sebuah misi yang nyaris mustahil, yang katanya cuma pernah diselesaikan 5 orang. Rekannya berusaha menenangkan, mengingatkan soal sistem self-censorship yang bisa memberi denda kalau terlalu banyak kata kasar, lalu menanyai identitas streamer itu. Karyawan itu masih setengah shock saat menyebut namanya Sububiki. Rekannya jadi bingung, mengira ini penyamar lain atau cuma campuran nama baru. Karyawan itu menegaskan justru karena Subaru asli sudah menghilang, konsep yang paling kuat adalah yang paling mendekati aslinya. Di kantor perusahaan siaran, seorang pegawai bernama Hatsutsuka menggerutu capek soal banyaknya peniru yang menyamar jadi Subaru Narukami. Rekannya bertanya apakah dunia live streaming sudah benar-benar mati. Hatsutsuka membalas mengingatkan kalau bidang itu adalah sumber nafkah mereka, dan bahkan player yang bertaruh nyawa di tower pun menganggap ini membosankan. Rekannya bertanya dengan nada nggak setuju kenapa Hatsutsuka menyerah memanjat tower dan malah bertahan di pekerjaan begini. Hatsutsuka menjawab simpel sambil menatap ponsel, alasannya cuma satu. Bosan. Suasana jadi emosional. Hatsutsuka memarahi rekannya, mengingatkan kalau dia juga menyerah. Dan kalau punya waktu, dia bakal mencari bakat asli, bukan omong kosong seperti ini. Rekannya menjawab tenang, dia mundur karena memang kurang skill. Hatsutsuka terus mengkritik keadaan, menyorot kalau rekan itu dulu memanjat tower hanya demi bisa bertemu Subaru Narukami. Jadi wajar semangatnya hilang setelah idola itu menghilang. Lalu Hatsutsuka tiba-tiba menjerit kaget sambil menunjuk layar. Rekannya buru-buru mendekat, panik bertanya apakah Hatsutsuka menemukan orang aneh lagi. Hatsutsuka menunjuk live stream baru seseorang yang memakai outfit Subaru. Rekannya langsung menilai itu mengerikan. Dia malah marah mempertanyakan kenapa Hatsutsuka menonton stream dari lantai 2 yang view-nya 0, menganggap itu penghinaan untuk pekerjaan mereka sebagai pencari bakat. Tapi Hatsutsuka menatap layar tanpa berkedip, berbisik, kalau setiap kali dia melihat topeng itu, dia nggak bisa menahan diri untuk berharap. Tanpa banyak pikir, Hatsutsuka mendonasikan 1.000 kredit ke stream itu. Rekannya langsung jatuh berlutut, memohon ampun, seolah baru saja melihat pengkhianatan terbesar di hidupnya. Sementara itu, Subaru berjalan di starter dungeon lantai 2. Dia menilai tempat itu bukan sesulit yang dibayangkan, tapi tegangnya nggak main-main. Ada tekanan aneh, seperti ada mata yang mengawasi, padahal dia sendirian. Subaru melihat beberapa komentar viewer, salah satunya menanyakan lantai berapa yang sedang dia jalani. Subaru menjawab itu tantangan pertamanya. Viewer lain bernama Love Money memperingatkan bahaya streaming untuk pemula, apalagi mereka biasanya nggak paham jalur dan pola. Subaru berjalan hati-hati. Tiba-tiba seekor kelelawar bermata satu muncul dan menerkam. Subaru menangkis cepat dan menghabisi kelelawar itu dengan satu pukulan. Notifikasi Monster Defeated muncul, dia dapat 1 achievement point. Subaru lalu bertanya dingin pada para penonton apakah ada masalah. Dia lanjut menyusuri dungeon gelap dan komentar mulai ramai. Viewer bernama White memuji reaksi cepat Subaru. Love Money menyarankan jangan serakah dan tunggu tim. Subaru membaca komentar dengan datar. Dia berterima kasih pada Love Money untuk saran itu, tapi menolak dengan sopan, karena itu bukan pilihan baginya. Subaru menegaskan dia lebih suka menantang sendirian. Itu memancing ejekan para viewer yang sudah membayangkan dia bakal tamat cepat. Subaru mengabaikan komentar sinis yang menuduh dia cuma ngumpulin view dengan nama Subaru Narukami. Dia fokus pada monster baru yang muncul. Dari tanah, Mood Nymph menerjang. Subaru menghindar dengan halus, lalu menebas fatal dengan demonic sword-nya. Dia memutuskan menguji batas dirinya, mau lihat seberapa jauh bisa melaju. Notifikasi Monster Defeated muncul lagi, kali ini memberi 2 poin. Para viewer bingung bertanya-tanya barusan apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba jeritan monster memenuhi tempat itu. Sekelompok kelelawar dan Mood Nymph bermunculan. Subaru menerjang seperti badai, pedang merahnya menyala menebas monster kiri kanan tanpa henti. Para viewer terpaku dengan kekuatan dan kecepatannya, nggak paham apa yang sedang mereka lihat. Notifikasi demi notifikasi muncul tentang monster yang tumbang dan poin yang bertambah. Subaru berdiri sambil menggenggam pedang, pelan-pelan membuktikan kalau dia bukan sekadar peniru, tapi ancaman yang serius. Di tengah kegelapan gua, Subaru mulai menjelaskan pada para follower cara menentukan lokasi dan jumlah musuh hanya dengan fokus ke suara. Komentar langsung membanjir, penuh ejekan, menuduh Subaru bohong dan sok tahu padahal baru pemula. Subaru menyentuh topengnya, berpikir kalau mereka tahu kebenaran, mereka bakal paham apa yang ada di kepalanya. Tapi komentar tetap jalan, mengejek dia karena ngotot memakai nama Narukami Subaru dan mencoba menumpang ketenaran.
Subaru terus melangkah dengan tekad keras. Di dalam dirinya, dia menilai poin yang sudah dia kumpulkan masih belum cukup. Dia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin achievement points sebelum keluar dari tempat ini. Para viewer terus menonton dengan nada meremehkan. Ada yang bercanda. Katanya lelaki sejati maju dalam diam. Yang lain bertanya apakah Subaru sempat riset sebelum masuk ke area berbahaya ini. Mendadak Subaru berhenti dan mengangkat kepala. Pemandangan di atas bikin suasana langsung berubah. Langit-langit gua penuh, benar-benar penuh oleh kumpulan kelelawar bermata satu. Mata merah mereka menyala serempak, memancing komentar-komentar yang seolah sudah bersiap merayakan kematian Subaru. Mereka mengeluh-elukan Shot dan Freuda, para penonton yang mengharapkan Subaru tamat saat mencoba ulang lagi. Tepat saat itu, notifikasi misi baru muncul dari viewer bernama My Only Stream. Hadiahnya cuma 100 kredit dengan syarat Subaru harus menghabisi semua monster itu. Para viewer lain menganggap itu jebakan jahat atau lelucon kejam. Tapi Subaru mengejutkan semua orang. Dia menerima tantangan itu dengan tenang, lalu berterima kasih pada pemberi misi atas 100 kreditnya. Adegan bergeser ke kantor perusahaan siaran. Rekan Hatsutsuka duduk sambil memukul meja, marah dan frustrasi karena gagal mencapai lantai 6. Dia cepat-cepat minta maaf ke Hatsutsuka karena mengganggu, lalu menyadari Hatsutsuka sedang fokus menatap perangkatnya. Hatsutsuka seperti melihat sesuatu yang janggal. Rekannya bertanya apa yang dia lihat dan kenapa tiba-tiba diam. Hatsutsuka tiba-tiba bicara, mengisyaratkan ada sesuatu yang enggak benar. Rekannya mulai gugup, menyangka dia sedang membahas uang, dan buru-buru membela diri bilang jumlahnya enggak besar dan dia mampu bayar. Hatsutsuka menatap layar dengan curiga, dan rekan itu langsung berjanji dia enggak bakal balik berjudi lagi. Hatsutsuka menatap lebih teliti, matanya membesar karena kaget, lalu memberi isyarat kalau yang dia maksud bukan itu. Dia menunjuk layar sambil menyebut nama Narukami Subaru. Rekannya kaget karena Hatsutsuka masih menonton stream itu. Namun wajah si rekan berubah jadi horor nyata karena pemandangan di layar terasa mustahil. Di layar Subaru bergerak seperti badai di tengah kelelawar. Pedangnya membentuk lengkungan merah darah. Para viewer menjerit di komentar, nggak percaya ini level pemula di lantai 2, sampai mereka malah mulai kasihan pada kelelawar-kelelawar itu. Semua orang heran berapa banyak monster yang jatuh sendirian dalam setiap tebasan. Di tengah panasnya pertarungan, Subaru teringat kata-kata Shigur dulu. Shigur pernah memuji Subaru, menyebut Subaru luar biasa karena napas dan tatapannya nggak pernah goyah, bahkan saat mengubah arah tebasan di tengah serangan. Shigur menjelaskan kalau kelihatannya Subaru menebas mereka dalam satu pukulan, padahal sebenarnya Subaru menghitung gerak lawan yang mengalir dan menyusun langkahnya jauh sebelum bilah pedang bergerak. Subaru teringat dulu dia menjawab seolah itu bukan sesuatu yang spesial, dan itu bikin Shigur bingung. Subaru juga mengingat Shigur pernah menggerutu, bilang lebih baik Subaru nggak punya kemampuan itu, lalu menyebut Subaru menyebalkan, seolah itu insting alami. Subaru balik ke sekarang. Dia membabat kelelawar tanpa henti. Dia menerapkan prinsip yang sama dalam komunikasi dan pertarungan. Menyamakan arah pandang, menyampaikan maksud secepat mungkin, dan enggak mengincar musuh satu persatu saat menghadapi gerombolan. Subaru menjelaskan pada viewer kalau kelelawar bermata satu selalu menyerang dengan mendorong kepala ke depan. Dia menyimpulkan semakin banyak jumlahnya, semakin besar celah yang tercipta saat mereka menyerbu bareng. Subaru pun menerjang, memanfaatkan serangan kolektif mereka. Setelah semuanya ambruk, Subaru berdiri di tengah sisa-sisa tubuh, darah menetes dari pedangnya. Komentar-komentar menolak penjelasannya, merasa itu nggak menjelaskan apa-apa. Ada viewer yang tadi menyebut dia pemula menuntut permintaan maaf. Subaru tetap tenang. Ada juga viewer yang menyamakan penjelasannya dengan kalimat kosong seperti kalau kaki maju maka bisa berjalan. Subaru mengomentari dalam hati kalau komunikasi memang susah. Viewer Love Money yang menjadi pemilik tantangan mengingatkannya jangan lupa menerima kredit hadiah. Subaru baru ingat. Dia tiba-tiba mengetuk-ngetuk tablet dengan bingung. Para viewer heran, mengira stream sedang buffering atau berhenti. Subaru menatap layar dengan polos, ternyata dia nggak tahu cara menerima reward. Komentar langsung meledak dengan tawa, mengejek skill teknis Subaru yang nol besar. Akhirnya, lewat arahan Love Money yang menjelaskan letak tombolnya, Subaru berhasil menyelesaikan penerimaan hadiah. Dia menerima 100 kredit dan berterima kasih dengan tulus. Setelah itu, Subaru mengumumkan pada follower kalau tantangan berikutnya bakal jadi yang terakhir. Dia berjalan percaya diri menuju ujung dungeon, sementara saldo naik jadi 150 dan achievement points naik jadi
menjadi 118. Di kantor perusahaan siaran, Hatsutsuka menjerit lagi. Rekannya kaget dan menanyakan alasan teriakannya. Hatsutsuka menunjuk layar, masih terpaku, bertanya apakah rekan itu pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Rekannya mencoba menenangkan, mengingatkan itu cuma stream lantai 2. Tapi Hatsutsuka emosional, ngotot dia bereaksi berlebihan karena memang ada alasan. Rekannya pun minta maaf dengan gugup. Hatsutsuka mulai membayangkan liar. Dia merasa streamer itu mungkin Subaru Narukami yang asli, kembali dari Earth seolah ini takdir. Dia menumpuk teori soal reinkarnasi, menyebut-nyebut novel, sementara rekannya menatap khawatir, sadar Hatsutsuka selalu kehilangan akal kalau urusannya Subaru. Hatsutsuka sampai pusing karena terlalu bersemangat, lalu meminta rekan itu, Seong-hyun, untuk mencubitnya agar dia yakin gak lagi mimpi. Seong-hyun menolak, lalu menanyai dengan serius apakah Hatsutsuka berniat merekrut orang itu. Hatsutsuka menjerit penuh semangat dan memberi isyarat kalau dia yakin. Di matanya, sekalipun itu bukan Subaru yang asli, orang ini tetap punya talenta langka sebagai solo streamer. Seong-hyun mencoba menahan, memperingatkan kepala departemen bakal meledak marah kalau tahu mereka terlibat, tapi Hatsutsuka langsung menyenggol balik, mengingatkan Seong-hyun yang barusan saja ikut taruhan, jadi dia nggak punya hak buat ngomong sok serius. Hatsutsuka sama sekali nggak mengindahkan peringatan itu. Dia mengambil perangkatnya, membuka stream Subaru, dan memberi isyarat pada rekannya untuk menunggu saja, karena dia yakin bakal benar. Di sisi lain, Subaru akhirnya sampai di ujung dungeon. Di sana berdiri sebuah gate besar yang terasa berbeda dari sebelumnya. Subaru melangkah masuk dan begitu melewati gerbang itu, dia langsung berhadapan dengan monster besar mirip serigala yang duduk seolah sudah menunggunya dari tadi. Greg, Wolf Warrior, muncul dengan aura megah yang menekan. Komentar di stream langsung ramai, banyak yang mengaku cuma melihatnya saja, sudah merasa tercekik tekanannya. Bahkan ada yang mengaku gagal 8 kali gara-gara monster ini. Sebuah misi muncul meminta Subaru mendapatkan pengakuan dari Wolf Warrior untuk bisa lolos. Subaru memberi isyarat penjelasan kalau Wolf Warrior bukan monster biasa untuk diburu, melainkan penjaga gerbang yang menguji kekuatan player dan memutuskan layak atau tidaknya mereka lewat. Mendadak muncul misi dari viewer bernama Safe Origin menawarkan 3.000 kredit kalau Subaru mau mengalahkan Wolf Warrior. Tawaran itu membuat Subaru terpaku dan komentar para viewer ikut heboh menilai permintaan itu gila, jahat, dan mustahil. Mereka menganggap Subaru pasti nggak akan bertarung melawan Wolf Warrior. Sementara itu, Greg, sang guardian lantai 2, berdiri siap untuk konfrontasi. Pesan sistem kembali muncul, memerintahkan Subaru memperoleh pengakuan sang prajurit. Serigala itu menatap tajam. Lalu Greg bertanya dengan suara berat, apakah Subaru sendirian? Greg mendekat dengan sikap curiga, dan Subaru memberi isyarat kalau itu sudah jelas terlihat. Greg mengendus aroma Subaru, menyebut Subaru manusia yang menarik dan baunya seperti pejuang besar. Komentar di stream langsung mengejek, merasa itu bertentangan dengan penjelasan sebelumnya. Subaru menjelaskan dalam dirinya kalau para prajurit Wolf Tribe punya indera penciuman khusus. Mereka bukan cuma mencium bau tubuh, tapi bisa melihat esensi seseorang. Greg lalu mengumumkan Subaru memang punya kualifikasi untuk lewat. Greg menyatakan tes berakhir dan mengizinkan Subaru melanjutkan. Komentar para viewer meledak karena pola ini jauh di luar dugaan. Tapi Subaru tidak bergerak. Dia malah bergumam kalau ini bahkan tidak pernah terjadi di kehidupan lamanya. Di dalam dirinya muncul rasa menyesal karena targetnya bukan gerbang di belakang Greg, melainkan Greg itu sendiri. Greg terkejut dan menanyakan apakah Subaru sedang bicara tentang dirinya, bukan tentang gate. Subaru mengonfirmasi dengan dingin. Tatapan dari balik topengnya seperti menyala dan Subaru memberi isyarat alasan yang membuat suasana langsung berubah. Ada seseorang yang meminta Subaru membunuh Greg. Greg memperlihatkan taringnya dalam senyum liar, seolah menikmati tantangan dan mengakui Subaru memang punya roh pejuang besar, sesuai dugaan. Di kantor pusat Sutin Entertainment, kepala departemen bernama John Till sedang mengetik agresif sambil memantau laporan kerja. Dia menanyakan dengan serius berapa jumlah penonton di live stream yang mereka tonton. Seong-hyun menjawab gugup sekitar 20 orang, tapi Hatsutsuka langsung memotong dengan penolakan datar. Dia mengoreksi dingin, bilang jumlahnya sudah lebih dari 30 dan di kepalanya dia menyebut rekan itu bodoh. John Till menatap tajam dengan curiga, menanyakan apakah mereka sedang main-main dan buang waktu. Dia memarahi mereka keras, bertanya apa mereka kira. Dia nggak tahu soal taruhan dan kebiasaan nonton stream saat jam kerja.
Dia mengingatkan misi mereka adalah mencari talenta yang menjanjikan. Tapi Hatsutsuka sama sekali tidak peduli. Dia tetap menatap layar dan bergumam jumlahnya 30. Itu membuat John Till makin meledak, menjerit kalau itu bukan yang penting. Dia menyindir, mungkin Hatsutsuka lebih cocok streaming sendiri kalau merasa jago daripada menghabiskan waktu. Hatsutsuka malah menjerit kegirangan, memotong ocehannya, mengumumkan jumlahnya sudah lebih dari 40. John Till berteriak di belakangnya, marah dan menuntut dia mendengarkan. Tapi layar terus bergerak dan perhatian mereka sudah terlanjur terkunci. Kembali ke arena lantai 2, Subaru berdiri berhadapan dengan Greg yang menggeram siap mencabik. Subaru menggenggam pedangnya kuat, memaksa dirinya berhenti mikir yang lain, fokus hanya pada pertarungan. Unknown Demon Sword mulai menyedot energi. Statistik tubuh dan kekuatan Subaru naik sebanding dengan energi yang dimakan pedang. Subaru menahan napas, mencoba mengatur ritme agar situasi tetap bisa dikendalikan. Watch of Greed level 2 bekerja menahan efek samping pedang, dan Subaru mendorong dirinya bertarung dengan gaya yang biasa dia pakai. Ini pertama kalinya dia melakukan ini di tubuh baru. Greg menerjang, cakar tajamnya menyapu udara dan tanah, mengoyak permukaan dengan satu gerakan lebar. Bilah pedang dan cakar bertemu dengan benturan keras, percikan api beterbangan. Subaru menahan cakar itu dengan pedang, tapi Greg langsung menyusul dengan serangkaian serangan cepat dan ganas. Subaru cuma bisa menghindar dan menangkis dengan susah payah karena kecepatan Greg sudah kelewat gila. Serangan datang dari segala arah tanpa jeda. Subaru menyadari kekuatan lawannya benar-benar jauh di atas. Di dalam dirinya dia paham, menandingi Greg dalam adu tenaga mentah adalah hal mustahil. Maka dia mulai merancang strategi lain. Greg terus menyerang sambil mengakui ketahanan Subaru sebagai pejuang, tapi juga berteriak penuh percaya diri kalau Subaru bukan lawannya dan tidak akan bisa mengalahkannya. Subaru terus bertahan dan mundur. Komentar di stream menomor muncul, memprediksi Subaru pasti kalah, menyebut taktiknya terlalu defensif, menekankan betapa berlebihan kekuatan monster itu. Ada yang menyarankan coba lagi nanti setelah beberapa percobaan, dan ada yang menyalahkan pemilik misi mustahil. Saat Subaru mundur untuk mengambil napas, otaknya bekerja cepat. Dia sadar ada cara menang yang lebih efektif daripada sekadar adu tenaga. Greg mengumumkan duel akan diakhiri setelah menikmati pertarungan dan bersiap memberi serangan penutup. Greg menghantam tanah dengan kekuatan menghancurkan. Batu-batu pecah dan debu tebal membubung, tapi dari balik kabut debu itu, Subaru tiba-tiba muncul menyerang. Dia memberi isyarat balasan kalau kalimat itu justru cocok untuk Greg karena serangan Greg searah dan gampang ditebak. Greg terkejut. Subaru menghindari gigitan dan cakar dengan kelincahan tinggi, memberi isyarat kalau menghindari serangan itu sebenarnya mudah. Subaru menemukan celah dan memberi tebasan langsung ke tubuh Greg. Greg menjerit karena rasa sakitnya. Subaru lanjut menyusul dengan tebasan vertikal yang menghantam keras, membelah dada Greg, darah memercik deras. Subaru berdiri dingin, pedangnya meneteskan darah. Greg mengakui kekuatan Subaru, menyebutnya pejuang besar. Napas Greg tinggal sisa-sisa dan Subaru berdiri di tengah arena yang kini dipenuhi darah. Layar sistem muncul, mengumumkan kemenangan Subaru atas Wolf Warrior. Level Subaru naik 2 kali, poin kekuatan dan kelincahan bertambah. Notifikasi lain menyusul, memberi peningkatan fokus dan magic power, lalu sebuah hadiah besar muncul, 500 achievement points sekaligus. Komentar live stream meledak, penuh kaget dan enggak percaya. Ada satu orang yang bisa menumbangkan monster ini. Subaru menarik napas susah payah dan membatinkan rasa kemenangan, sementara jumlah penonton naik jadi 56. Di tengah komentar yang memuji keberanian si pengirim misi mustahil, notifikasi muncul, misi selesai dan 3.000 kredit ditransfer dari Save Origin. Subaru menatap perangkatnya, memberi isyarat janji akan memakai uang itu dengan benar. Saldo Subaru kini melewati 3.000 dan achievement points naik jadi 600. Gate besar di depannya mulai terbuka, mengeluarkan suara berat yang megah. Subaru tiba-tiba merasakan getaran aneh di udara dan para follower juga menangkapnya lewat layar. Sebuah antarmuka raksasa muncul di depan Subaru, menampilkan banyak jalur ujian, termasuk es api, tanah, ilusi, racun, logam, jiwa, dan air. Layar penuh pilihan. Para viewer kaget karena jumlah opsi yang muncul begitu banyak. Ada yang berkomentar rekor yang diketahui cuma 16 opsi dan jumlah opsi biasanya sebanding dengan bakat player. Subaru mengabaikan semua itu dan langsung fokus ke jalur petir. Sistem menanyakan apakah dia mau menantang ujian petir. Para viewer menyemangati, menilai itu pilihan paling cocok. Subaru mengonfirmasi dengan percaya diri. Sistem menyetujui pilihan ujian petir dan Subaru melangkah menuju cahaya terang yang membanjiri tempat itu. Di kantor Sutin Entertainment, Hatsutsuka melompat dari kursi sambil menjerit senang atas kemenangan Subaru.
Dia memamerkan layar ponselnya ke rekan-rekannya, menyebut jumlah viewer sudah mencapai 60 dengan cepat, dan dia masih takjub karena muncul 13 opsi ujian di depan Subaru. John Till menonton dengan tegang, keringat mengalir di wajahnya, mengakui mengalahkan Wolf Warrior yang tidak pernah dikalahkan. Sebelumnya itu memang mengesankan. Tapi dia langsung mengingatkan dirinya sendiri, Subaru tetap pemula lantai 2, dan mengambil risiko investasi sekarang terlalu besar. Hatsutsuka tidak menyerah, dia malah menawarkan taruhan yang berani. Di depan reaksi kaget rekan-rekannya, Hatsutsuka mengusulkan kalau Subaru gagal mendapatkan elemen petir, dia dan Seong-hyun akan bekerja dengan gaji tetap selama 5 tahun. Tapi kalau Subaru berhasil, John Till wajib menandatangani kontrak dengan Subaru tanpa alasan apapun. Rekan mereka yang lain, Sejun, langsung panik dan mencoba menolak, berteriak kalau dia nggak ada urusan sama ini, dan bahkan nggak kenal orang itu. Dia mendorong Hatsutsuka menjauh. John Till tersenyum sinis. Dia meragukan peluang Subaru, mengingatkan satu-satunya player dalam sejarah yang bisa mendapatkan petir adalah Subaru Narukami. Hatsutsuka membalas dengan senyum licik dan menantang, memberi isyarat mereka tidak akan tahu hasilnya sebelum dicoba. John Till menerima taruhan itu dengan dingin, sementara Hatsutsuka menutup mulut Sejun dengan paksa, mencegah dia merusak kesepakatan. Kembali ke arena ujian, sistem mengumumkan ujian petir dimulai. Tiba-tiba Subaru merasakan bahaya yang datang. Ada seseorang berteriak memberi peringatan dan menerjang untuk mendorong Subaru menjauh dari titik bahaya. Sebuah ledakan besar menggema, batu dan pecahan material berterbangan karena sesuatu yang sangat besar menghantam tanah. Debu menipis dan tampak monster putih raksasa sedang menegangkan otot. Orang asing itu memarahi Subaru karena melamun, memberi isyarat, bertanya apakah Subaru mau mati. Pesan sistem muncul, memerintahkan mengalahkan Fragment of the Giant. Subaru berlutut dan menatap dengan heran, mempertanyakan kenapa monster ini ada di sini. Si raksasa menggeram dan para viewer ikut bingung bertanya kenapa monster dari ras Circle of Giants bisa muncul dalam ujian petir. Subaru menatap tegang, menyadari ini boss kelas dan seharusnya muncul di paruh kedua ujian, bukan sekarang. Saat raksasa itu bersiap menyerang, Subaru membatin apakah membunuh Greg memicu perubahan jalur ujian dan membuat tingkat kesulitan naik. Dengan cara yang mengerikan, fragmen itu mengayunkan gada besar, menghancurkan tanah, membuat kerusakan luas, batu-batu terlempar ke segala arah. Subaru bergerak ringan menghindari serangan itu, dan membatin kalau meski ukurannya besar, fisik monster ini ternyata jauh lebih lemah dibanding Greg. Subaru diam-diam bersyukur karena dia punya pengetahuan lama tentang hal itu. Orang yang menolongnya berteriak memarahi Subaru karena membuat usahanya menyelamatkan jadi sia-sia, lalu memerintahkan Subaru kabur demi menyelamatkan nyawanya. Subaru memutuskan menuntaskan pertarungan cepat sebelum ada gangguan lain. Dia menarik pedang dan mengaktifkan kemampuan Unknown Demon Sword yang menyedot health pemakai untuk menaikkan stats tempur. Untuk membatasi kerusakan, Subaru mengaktifkan Wedge of Grid level 2 agar recoil pedang tertahan. Raksasa itu menerjang, Subaru menghindari tinju dan injakan berat dengan lincah, tanah pecah di bawah beban serangan. Subaru justru melesat maju. Dia berlari menaiki lengan raksasa yang terulur dengan kecepatan seolah kilat. Monster itu bingung, tidak menyadari apa yang terjadi sampai Subaru sudah melayang di belakangnya. Subaru mendarat di bahu raksasa dan menusukkan pedang dengan brutal. Darah menyembur deras. Raksasa menggeram kesakitan. Subaru menatap dingin dan membatin sebal, terganggu oleh suara bisingnya. Lalu Subaru memberi tebasan penutup yang tegas, memberi isyarat menyuruh monster itu diam selamanya. Darah meledak dari leher raksasa. Tubuh besarnya jatuh mati dan pesan sistem muncul mengumumkan Fragment of the Giant dikalahkan dan tahap keempat telah dibersihkan. Para follower di stream tercengang, nggak paham bagaimana Subaru tiba-tiba sudah masuk sampai tahap keempat. Notifikasi menyusul, level Subaru naik, poin kekuatan, kelincahan, health, dan magic bertambah. Lalu hadiah besar turun sekaligus 4.000 achievement points dan 2 item langka, Heart of the Giant serta Lightning Bolt Armor. Kolom komentar meledak oleh rasa takjub atas besarnya hadiah dan fakta gila bahwa Subaru menyelesaikan tahap 1-4 seperti satu rangkaian tanpa putus. Setelah monster itu tumbang, orang yang menyelamatkan Subaru kembali berlari menghampiri, napasnya ngos-ngosan. Para follower mengenali dia sebagai Falcon. Masih terpatah-patah karena shock, Falcon bertanya Subaru ini sebenarnya apa. Subaru menjawab dingin sambil membersihkan pedangnya, memberi isyarat kalau itu sudah terlihat jelas. Subaru berdiri dengan gaya heroik, mengumumkan dia adalah orang yang datang untuk mengalahkan raksasa. Komentar-komentar langsung mengejek jawaban itu karena dianggap terlalu ngambang. Adegan bergeser ke desa yang sunyi. Subaru masuk ke sebuah penginapan dan duduk di ranjang untuk istirahat sebentar. Para follower menuntut agar Subaru menunjukkan item yang didapat, berharap itu peringkat sihir atau sangat langka. Subaru mengiyakan dengan senyum, merasa dirinya juga penasaran ingin melihat loot.
Subaru menampilkan item pertama, Heart of the Giant. Itu cincin langka yang menambah health 2 poin dan mempercepat pemulihan. Subaru mengagumi efeknya. Lalu dia menunjukkan item kedua, Lightning Bolt Armor. Armor langka ini menambah defense 5 poin, mengandung kekuatan petir, dan punya skill aktif yang meniadakan efek status negatif sekali sehari. Subaru memakai armor itu dan penampilannya langsung terlihat lebih megah. Tiba-tiba misi baru muncul dari viewer bernama Narukami Koa menawarkan 5.000 kredit agar Subaru menunjukkan atau mengajarkan skill petir. Misi serupa langsung berdatangan dari viewer lain seperti I Am Bald, Mission Villain, dan Save Origin. Semuanya menawarkan uang besar, ribuan kredit, hanya untuk melihat Subaru menggunakan petir. Subaru berterima kasih pada semua orang dan berjanji pasti akan memperlihatkan kekuatan petir. Saat menatap layar, Subaru mulai heran kenapa begitu banyak orang menunggu elemen petir secara khusus dan rasa curiga samar mulai terbentuk. Subaru menyadari Subaru Narukami asli mungkin jauh lebih besar pengaruhnya daripada yang dia kira. Ketukan pintu memotong pikirannya. Subaru mengizinkan orang itu masuk. Komentar di stream langsung bereaksi memberi isyarat ada yang mengintip. Pintu terbuka dan Falcon masuk bersama seorang ksatria tampan memakai armor berkilau. Falcon memperkenalkan ksatria itu dengan hormat, memberi isyarat minta maaf atas keterlambatan, dan mengumumkan itu adalah komandan ksatria desa, Lord Pelus. Falcon mulai menjelaskan serangan raksasa belakangan ini makin sering. Mereka berjaga tanpa henti, siaga penuh 24 jam dengan persenjataan lengkap. Demi keselamatan semua orang, warga diminta tidak keluar kecuali benar-benar perlu. Komandan Pelus lalu berbicara serius dengan asistennya soal langkah keamanan. Falcon memberi isyarat heran bisa bertemu orang asing di masa sesulit ini. Pelus berterima kasih pada Subaru atas nama warga karena mendengar Subaru sudah melindungi desa saat Pelus sedang pergi. Subaru menjawab rendah hati, memberi isyarat dia hanya melakukan hal yang wajar. Subaru menatap Pelus lebih dekat dan mengenali dia. Pelus adalah ksatria pemberani yang berdiri seperti benteng untuk desa. Pelus lalu memberitahu, dalam pengintaian mereka berhasil menemukan lokasi pemimpin raksasa. Dengan tekad bulat, mereka berniat mempertaruhkan nyawa untuk menjebaknya di sarangnya. Pelus membungkuk di depan Subaru, menelan harga dirinya sebagai komandan, lalu meminta bantuan Subaru untuk menyelamatkan desa dari bahaya yang mendekat. Subaru menatap adegan itu dalam diam. Kolom komentar live stream mendadak dipenuhi pesan-pesan aneh. Ada yang memberi peringatan pada Pelus sambil menyebut namanya, ada juga yang meminta orang-orang berhenti membocorkan kejadian masa depan. Subaru mengingat jalan cerita yang dia kenal dan sebuah kebenaran menyakitkan muncul, Pelus ditakdirkan mati di tahap berikutnya. Meski tahu nasib itu, Subaru meminta Pelus mengangkat kepala. Tatapan Subaru memuat rasa iba dan tekad. Subaru akhirnya memberi isyarat setuju bekerja sama. Wajah Pelus langsung terlihat lega dan percaya diri. Pelus memberi ucapan terima kasih yang hangat. Dan di saat itu, notifikasi sistem muncul, mengumumkan tahap kelima dimulai, judulnya Survival. Pasukan kecil pun bergerak menuju pegunungan terjal. Subaru berjalan di antara mereka sambil mengecek tablet. Aliran komentar makin cepat seiring jumlah viewer naik, sampai Subaru sadar komunikasi dengan mereka jadi makin sulit. Di tengah perjalanan itu, Pelus tiba-tiba mengangkat tangan dan memerintahkan semua orang berhenti. Dengan suara rendah, dia memberi peringatan tentang keberadaan musuh, lalu menunjuk ke kejauhan. Di sana, pemimpin raksasa sedang tidur lelap bersandar pada bukit. Tubuhnya penuh tato, jenggotnya tebal, dan ukurannya membuat tanah seolah mengecil di sekitarnya. Pelus segera menyusun rencana. Dia mengusulkan dirinya akan mengalihkan perhatian pemimpin raksasa, sementara Subaru menyerang dari belakang untuk memanfaatkan kejutan. Tapi sebelum rencana itu lanjut, Subaru memotongnya memberi isyarat agar Pelus menunggu dulu.